Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuranisa dari kelas 3 akuntansi. Yang ingin diganti backgroundnya seperti ini contohnya. Lalu kemudian website akan memproses beberapa detik dan seperti ini hasil pemrosesannya. Background terhapus di foto bagian atas, kemudian download, hapus di foto bagian atas, kemudian download. Perhatikan file tersimpan di mana ya guys. Lalu buka aplikasi KineMaster, pilih aspek rasio 16:9, lalu klik latar, pilih warna background yang ingin kalian pakai. Kita ambil putih terlebih dahulu ya guys, lalu nanti tinggal diganti warnanya, sesuaikan panjang dari fotonya ya. Pilih foto yang tadi backgroundnya sudah dihapus. Nah ini dia fotonya, kita sesuaikan dengan kebutuhan ukuran, lalu ganti warna background putihnya dengan warna yang kita inginkan. Saya ambil contoh di sini warna biru ya. Oke, kemudian klik tanda kotak sebelah kiri, pilih tangkap dan simpan. Nah, perhatikan tersimpan di mana file ini. Oke, kita cari file tersebut untuk kita edit agar lebih rapi ya. Kita sesuaikan kerapihannya, angkas dan simpan. Oke guys, selesai. Oke, seperti ini hasilnya ya. Oke,
perhatikan, kita lihat hasil yang sudah dipotongnya. Oke, seperti ini hasilnya, rapi banget kan, seperti Photoshop. Cukup dengan handphone kita edit background dalam waktu yang cepat, hitungan detik, menghasilkan foto yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Accounting OMT. Kali ini akan dibahas tentang bagaimana caranya mendapatkan jurnal internasional berbayar secara gratis cukup hanya dengan handphone dalam waktu yang cukup singkat, sekitar 10 detik. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, klik titik 3 yang ada di kanan atas tampilan handphone, lalu masuk ke situs desktop, dicentang, kemudian nanti tampilannya akan menyesuaikan seperti tampilan desktop pada umumnya. Tampilan desktop ini memudahkan kita dalam proses pencarian jurnal internasional yang akan kita download. Oke, di sini saya sudah ada tampilan publisher dari jurnal internasional bereputasi. Publishernya di sini saya blur ya, teman-teman. Oke, saya cari dulu ya guys artikel yang akan saya download. Oke, saya ke bawah dulu, ke atas aja deh, kayaknya ada bagus nih. Nah, ini dia. Nah, artikel yang defining customer value as the driver of competitive advantage. Ya, ini dia artikel yang rencananya akan saya download, dan kita hanya butuh nomor DOI-nya saja ya guys. Oke, ada di bawah ya nomor DOI-nya nih. Nah, ini nanti kita copy ya, kita copy paste karena kita hanya membutuhkan nomor DOI itu saja. DOI itu adalah kepanjangan dari Digital Object Identifier, di mana DOI ini adalah sebuah alat pengenal yang nantinya akan mengarahkan pada lokasi dokumen elektronik berada, sehingga dokumen tersebut dapat dengan mudah untuk dicari dan didapatkan. Tampilan publisher yang saya contohkan ini tidak memberikan akses download artikel apabila kita tidak berlangganan. Nah, ini saya bercontoh ya. Ini saya cari-cari, download artikelnya tidak ada ya, hanya sekedar menampilkan abstraksi dari penelitian itu saja. Memang publisher ternama yang menampilkan artikel-artikel berkualitas itu membatasi para penggunanya, hanya pengguna yang berlangganan saja yang bisa mengakses secara bebas semua artikel yang ada di publisher tersebut. Bagi para pengguna yang belum berlangganan, hanya dibatasi pada konten judul dan abstraksi penelitian tersebut. Oke guys, langsung saja kita cari nomor DOI dari artikel ini ya, ada di bawah. Kita salin DOI artikel ini, lalu setelah disalin kita masuk ke program yang namanya SciHub, SCIHUB, SciHub ya. Kita cari di Google, ketik SCIHUB, SciHub ya. Nah, ini adalah tampilan SciHub. Kita paste nomor DOI di kolom enter URL or DOI. Nah, nanti yang akan mencari artikel tersebut adalah program ini guys ya. Kita copy paste saja di sini ya. Ini dia, copy paste, kalau open, secara otomatis program akan mencari di mana artikel itu berada. Nah, ini di artikelnya sudah ada tampilan artikelnya. Kita lihat ke bawah ya. Jika ini adalah artikel yang kita cari, maka langkah selanjutnya klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu kemudian download, tunggu beberapa detik ya. Oh, ini saya udah selesai hasil unduhannya. Nah, ini dia artikel yang tadi saya contohkan ya guys.
Dibuka dengan aplikasi lain. Ya, ini aplikasi WPS, saya buka. Ya, sudah dibuka. Baik. Nah, sekarang kita lihat file tersebut dalam folder dokumen. Ya, ini sudah masuk ke handphone. Nah, guys, itu dia tadi proses mendapatkan jurnal internasional berbayar melalui handphone dengan cara yang relatif singkat, sekitar 10 detik saja. Nah, saya akan coba menjelaskan apa itu regresi linear berganda secara singkat, serta saya juga akan memberikan contoh pengolahan data untuk analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Regresi berganda adalah model regresi yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang pengamatan dilakukan pada beberapa variabel X. Ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah uji instrumen apabila data sumber yang didapat berasal dari penyebaran. Yang kedua adalah uji asumsi. Yang pertama adalah uji instrumen apabila data sumber yang didapat berasal dari penyebaran dosennya. Yang kedua adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heterosidasitas, uji multikolinialitas, dan uji autokorelasi. Lalu yang terakhir adalah uji hipotesis. Hipotesis terdiri dari uji kebaikan model atau UGM. Lalu kita melihat koefisien determinasi, dan terakhir adalah uji teori. Data yang akan saya contohkan adalah data yang bersumber dari dosen. Maka saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu proses pengolahan data untuk uji instrumen. Sebelum kita melakukan uji instrumen, langkah pertama yaitu kita menyiapkan tabulasi data yang akan kita olah. Seperti ini contohnya. Ini adalah variabel Y, variabel print accounting. Saya sudah menyiapkan tabulasi datanya dengan struktur tabel seperti ini. Kalian nanti siapkan struktur tabel seperti ini agar memudahkan langkah kita untuk melakukan proses copy paste ke program SPSS. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel lain. Di sini variabel X1 saya adalah CI atau continuous improvement. Ya, siapkan seperti ini. Ini juga nanti akan kita copy paste ke program SPSS. Seperti ini bentuknya ya. Tabulasi data dengan struktur tabel Excel seperti ini. Lakukan yang sama untuk variabel-variabel berikutnya. Di sini variabel X2 saya value stream cost. Ini adalah butir-butir kuesioner. Lalu variabel-variabel berikutnya juga dilakukan hal yang sama. Balance scorecard. Ini variabel X3 saja. Dan terakhir variabel X4 saya just in time. Saya buat juga struktur tabelnya sama persis dengan variabel-variabel yang lainnya.
struktur tabel yang nantinya akan membantu kita untuk mempercepat proses copy paste ke kolom yang ada di SPSS. Lalu kemudian kita juga bisa membuat struktur tabel gabungan ya. Fungsi sini untuk lebih mempermudah kita dalam melakukan copy paste ke tabel yang ada di SPSS nanti, karena ini semua data gabungan dari semua variabel yang kita pilih. Jadi kita tidak perlu copy paste satu variabel, tapi bisa langsung cari keseluruhan paling kejar. Nah, seperti ini bentuknya ya, struktur tabel gabungan dari semua variabel yang kita akan olah datanya pada program SPSS. Oke guys, ya jadi lebih baik ya dibanding per variabel, tapi ini mungkin lebih efisien dan efektif. Kalau saya melakukan ini tidak satu-satu, jadi saya buat dulu struktur tabel secara keseluruhan, saya siapkan program SPSS-nya, lalu saya copy paste. Oke guys, perlu kita ketahui instrumen datanya berasal dari kuesioner. Karena itu perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner tetap dan integritas. Di program SPSS, dari pembentukan variabel kita teliti yang ada di program Excel ini. Contohnya di accounting 1, maksudnya di sini adalah indikator dari variabel accounting. Satu variabel terdiri dari 8 indikator, gantung variabelnya ya guys, tidak ya. Kita masukkan indikator-indikator ini ke dalam program SPSS. Kita cek di nama indikator ini. Contoh tadi clean accounting ada 8 indikator. Berarti kita buat di sini MA1 sampai MA8. Perlu diperhatikan di sini measure-nya dalam posisi baik. Lalu indikator yang lainnya guys. Di sini tidak semua variabel jumlah indikatornya 8, tergantung dari penjabaran deskripsi variabel tersebut apakah indikator menggambar menggambarkan deskripsi variabel tersebut, memang bisa lebih sifatnya tergantung dari konsep teori si variabel tersebut. Bisa dipakai semuanya. Klik kembali
kalian yang memiliki masalah soal mata kuliah yang harus ditempuh, sedangkan kalian sudah semester akhir atau sudah tidak bisa lagi melaksanakan perkuliahan pada semester berjalan. Berikut ini adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui cara semester antara perkuliahan mandiri. Sebelumnya saya jelaskan apa itu semester antara perkuliahan mandiri. Semester antara perkuliahan mandiri adalah perkuliahan yang dilaksanakan secara individu, yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester akhir, sebagai upaya untuk menyempurnakan jumlah mata kuliah yang sudah ditempuh dalam transkrip nilai, sebagai syarat pengajuan sidang skripsi. Oke guys, berikut prosedur pengajuannya. Cetak formulir pengajuannya disiapkan. Isi dengan lengkap formulir itu. Kemudian lakukan proses pembayaran ke nomor rekening yang tertera di sini ya guys. Detail biaya pembayaran bisa dilihat di kolom deskripsi video ini. Setelah itu, serahkan formulir pengajuan dan bukti pembayaran mata kuliah yang diajukan kepada prodi. Dan kemudian bagian administrasi akan membuatkan surat tugas kepada dosen yang ditugaskan oleh Kapolri untuk melaksanakan semester antara perkuliahan mandiri. Setelah berkas-berkas sudah dipegang oleh kalian, segeralah hubungi dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan semester antara perkuliahan mandiri. Oke guys, demikian video prosedur ini disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Ari di sini. Kali ini saya akan memberikan rekomendasi tentang kampus terbaik di Kota Tangerang, yaitu Universitas Muhammadiyah Tangerang. Universitas Muhammadiyah Tangerang atau UMT adalah kampus yang memiliki 34 program studi yang berkualitas. Salah satunya adalah program studi akuntansi. Prodi akuntansi merupakan pilihan yang tepat bagi kalian karena sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih, diantaranya adalah menjadi juara umum lomba debat ekonomi tingkat nasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Pada tahun yang sama berhasil meraih juara 3 lomba debat akuntansi tingkat Pulau Jawa dan Bali di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian pada tahun 2019 berhasil meraih juara 2 Accounting Challenge tingkat Provinsi Banten yang diselenggarakan di Universitas Serang Raya. Lalu masih di tahun yang sama, berhasil lolos sebagai peserta finalis dari 180 tim peserta dalam lomba akuntansi paling bergengsi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di PKS Stan Jakarta. Selain berprestasi di bidang akademik kemahasiswaannya, Prodi Akuntansi FEB UMT ini pun memiliki prestasi yang ditorehkan oleh para dosen. Hal ini terbukti dengan menjadi prodi peringkat pertama se-UMT menurut penilaian Sinta Ristek Dikti, yaitu portal yang menilai banyaknya jumlah penelitian dan banyaknya jumlah sitasi penelitian yang dilakukan oleh para dosen yang ada di Indonesia. Dosen-dosen prodi akuntansi juga peduli pada kecerdasan masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya transfer ilmu pengetahuan antara dosen dengan masyarakat agar didapatkannya sebuah pengetahuan tambahan bagi masyarakat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dosen-dosen prodi akuntansi merupakan individu-individu yang profesional, berkompeten, dan energik, sehingga hal ini dapat memberikan sebuah garansi adanya proses pembelajaran yang berkualitas yang mampu mendorong mahasiswa untuk berprestasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas secara maksimal. Prodi Akuntansi FEB UMT sudah terakreditasi oleh BAN PT dengan peringkat B, sehingga hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa-mahasiswi untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah, baik itu di instansi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia maupun internasional.
Terdapat 3 jenis program perkuliahan yang ada di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang pertama adalah program perkuliahan reguler yang dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Jumat. Yang kedua adalah program perkuliahan P2K yang diperuntukkan untuk para karyawan. Dan yang ketiga adalah program perkuliahan PKUB, yaitu perkuliahan yang dilaksanakan secara online. Oke, terus juga kemarin tuh sempat ada yang tanya sih sebenarnya kenapa sih pilih kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang? Alasan aku yang pertama itu dulu karena ada kelas karyawan dan kedua makin strategis. Terus ketiga, prodi yang aku ambil itu adalah best of the best prodi yang ada di UMT, yaitu akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur standar pengajuan UTS atau UAS susulan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perlu kalian persiapkan berkas-berkas sebagai berikut. Untuk mendapatkan formulir UTS atau UAS susulan, kamu harus mendownloadnya di Siaka. Lalu isi formulir ini dengan jelas dan lengkap. Kemudian minta tanda tangan validasi Kapolri. Note guys, satu formulir hanya untuk satu mata kuliah. Jika kalian susulan lebih dari satu mata kuliah, maka formulirnya pun lebih dari satu. Lalu lakukan proses pembayaran. Untuk biaya UTS adalah 55.000 per mata kuliah. Sedangkan untuk biaya UAS adalah 75.000 per mata kuliah. Dan transfer ini serahkan kedua berkas untuk dibuatkan surat tugas bagi dosen agar melaksanakan tes atau UAS susulan. Seperti inilah surat tugas tersebut. Dan setelah kalian menerima surat tugas ini, barulah kalian bisa menghadap dosen untuk minta tes atau UAS. Iya, video kedua tes atau UAS susulan ini kalau kalian tidak